Dimas duduk di sisi tempat tidur Rini, memegang tangannya yang terkulai lemah. Wajah Rini terlihat pucat, matanya berkaca-kaca, namun ada kekuatan yang masih tersisa di dalam dirinya. Ia baru saja mengetahui bahwa kandungannya yang baru memasuki 3 bulan itu telah hilang. Aku nggak kuat, Dim, bisiknya, suaranya bergetar. Dimas hanya terdiam, tak mampu mengucapkan kata-kata yang bisa mengobati luka hati Rini. Ia tahu, apapun yang ia katakan tidak akan mengubah kenyataan. Dalam keheningan itu, Dimas merasakan beban yang lebih berat dari sekadar kehilangan. Rini menangis, dan Dimas hanya bisa menatapnya dengan rasa bersalah yang menyesakkan dada. Di sisi lain rumah, Dinda sedang berdiri di jendela, menatap keluar dengan mata yang kosong. Hamil 9 bulan, ia merasa kegelisahan yang luar biasa. Tidak ada yang lebih dia inginkan selain melihat Dimas dengan penuh perhatian, tetapi sekarang semuanya terasa kabur. Ia tahu Rini sedang menderita, dan itu membuatnya merasa tak enak. Ia mencoba menenangkan dirinya, menunggu Dimas datang untuk memberikan dukungan yang ia butuhkan, namun hatinya dipenuhi kecemasan. Bukan hanya cemas akan kelahiran anak pertama mereka, tetapi juga tentang bagaimana ia harus bersaing dengan Rini dalam perhatian Dimas. Dimas mengusap rambut Rini dengan lembut, namun pikirannya melayang. Hatinya terbagi dua. Ia merasa berat untuk melihat Rini terluka seperti ini, tetapi ia juga tak bisa mengabaikan Dinda yang semakin mendekati saat-saat melahirkan. Dua wanita yang ia cintai, masing-masing dengan kebutuhan dan perasaan yang tak bisa ia penuhi sepenuhnya. Dalam kebingungannya, ia berdiri dan beranjak keluar dari kamar Rini. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain menunggu waktu yang terasa begitu berat. Sambil berjalan menuju kamar Dinda, Dimas berusaha meredakan kegelisahan dalam dirinya. Setiap langkah terasa lebih berat dari yang sebelumnya. Ia menatap pintu kamar Dinda yang tertutup rapat, berusaha menenangkan dirinya, tapi hatinya semakin kacau. Ia tahu, seiring dengan kelahiran anak mereka yang semakin dekat, akan ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, apakah ia siap untuk menyatukan kembali dua hati yang terluka? Ia mengetuk pintu kamar Dinda dengan perlahan, suara ketukan itu seolah mencerminkan keraguan yang menghantui pikirannya. Dinda membuka pintu dengan wajah yang tegang, berusaha menunjukkan senyum meski hatinya diliputi kecemasan. "Dim," ucapnya pelan, "kamu baik-baik saja?" Dimas memandang Dinda, lalu menggenggam tangannya. Ia mencoba tersenyum, meskipun dalam hatinya terasa ada jarak yang semakin lebar antara mereka. "Aku akan selalu ada untukmu," katanya, meskipun dalam hatinya, kata-kata itu terasa begitu kosong. Ia berusaha meyakinkan Dinda, namun ia sendiri tidak tahu apakah ia bisa memenuhi janjinya itu. Rasa bersalah terus menghantuinya, dan ia tak tahu bagaimana cara menghadapinya. Di ruang tamu, suasana terasa semakin hening. Dimas duduk di antara kedua istrinya, tetapi ia merasa tak mampu memberikan kedamaian. Rini yang baru saja mengalirkan air mata, memandang Dinda dengan tatapan yang penuh pertanyaan. Dinda hanya menunduk, tidak berani menatap mata Rini. Sejenak, Dimas merasakan kehampaan yang tak terlukiskan. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan besar dalam hidupnya, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Namun, ia tidak tahu bagaimana cara menghentikan perasaan cemburu dan kesakitan yang mengendap di antara mereka berdua. "Dim, aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu," kata Rini tiba-tiba, memecah keheningan yang mencekam. Dimas terkejut, tidak menyangka Rini akan berbicara seperti itu di tengah perasaan yang begitu sulit. "Tapi aku tak bisa terus seperti ini," lanjut Rini, suaranya lebih tegas meskipun masih bergetar. "Aku butuh kamu, dan aku tak tahu bagaimana kita bisa melanjutkan ini jika hatimu terbagi." Kata-kata Rini menorehkan luka yang lebih dalam di hati Dimas. Ia terjebak dalam perasaan bersalah yang tak bisa dihindari. Sementara itu, Dinda yang duduk di sisi lain ruang tamu menundukkan kepalanya, merasakan ketegangan yang semakin meningkat.
Ia sudah tahu bahwa Dimas sedang berjuang dengan perasaan yang rumit. Tetapi, apakah ia bisa terus bertahan dalam hubungan yang penuh dengan ketidakpastian? Ia menatap perutnya yang semakin membesar, berharap kelahiran anak pertama mereka bisa memberi harapan baru bagi keluarga ini. Namun, ia juga tahu, harapan itu mungkin akan segera runtuh, tergantung bagaimana Dimas menghadapi dua wanita yang sama-sama ia cintai. Saat itu, Dimas tahu, perjalanannya sebagai suami akan sangat berbeda dari yang ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, Dimas terbangun dengan perasaan berat yang hampir menenggelamkannya. Keheningan rumah terasa menyesakkan, seperti ada jarak yang semakin melebar antara dirinya dan kedua istrinya. Ia tahu, tak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk mengubah kenyataan yang terjadi kemarin malam. Rini masih terbaring lemah, memulihkan diri dari keguguran yang mengoyak hatinya. Dinda, meskipun hampir melahirkan, tetap mencoba menunjukkan senyuman, namun Dimas bisa merasakan betapa cemasnya wanita itu. Semuanya terasa terhenti dalam waktu yang panjang dan penuh kekosongan. Dimas keluar dari kamar, menuju ke ruang tamu yang sunyi. Rini duduk di sudut ruangan dengan tatapan kosong, matanya merah karena menangis semalaman. "Dim," suara Rini terdengar rendah, hampir seperti bisikan, "kenapa kamu tidak memberitahuku lebih dulu? Kenapa kamu menikah lagi?" Dimas terdiam, tak mampu menjawab dengan kata-kata yang cukup untuk menjelaskan. Ia tahu bahwa apapun yang ia katakan akan sia-sia. Rini sudah terlalu terluka. Ia tak pernah menyangka bahwa langkahnya untuk mencari kebahagiaan dengan menikahi Dinda akan membawa kehancuran dalam hidup Rini. Sementara itu, Dinda di kamar sebelah menunggu dengan cemas. Waktu kelahiran semakin dekat, namun ia merasa dirinya semakin terasing dari Dimas. Setiap kali ia mencoba berbicara dengannya, Dimas selalu terfokus pada Rini. Dinda merasa seperti orang asing di rumah yang seharusnya ia sebut sebagai tempat tinggalnya. "Dim, aku merasa kesepian," bisiknya pada diri sendiri, tetapi Dimas tidak pernah benar-benar mendengarkan. Dinda sudah cukup sabar, tetapi ia tahu batas kesabarannya akan segera habis jika Dimas tidak bisa menunjukkan perhatian yang lebih. Dimas menatap Rini dengan perasaan bingung, hatinya terbelah. Ia ingin sekali memeluk Rini dan menghiburnya, tetapi pada saat yang sama, ia tahu bahwa ia harus ada untuk Dinda yang sedang menunggu kelahiran anak mereka. Semua terasa seperti pilihan yang salah. Jika ia memilih Rini, ia akan menyakiti Dinda. Jika ia memilih Dinda, ia akan menyakiti Rini. Keputusan-keputusan yang tampaknya sederhana kini menjadi beban yang tak tertahankan. Aku tak tahu harus bagaimana, Rini," kata Dimas dengan suara penuh penyesalan. "Aku tidak pernah berniat membuatmu merasa terluka seperti ini." Rini menatap Dimas dengan mata yang mulai memerah karena air mata. "Kamu tahu, Dim, aku sudah mencoba menerima kenyataan ini. Tapi sekarang, setelah semuanya terjadi, aku merasa aku hanya pelengkap dalam hidupmu. Apakah aku salah? Apakah aku tidak cukup untukmu?" Suaranya bergetar, dan itu menghancurkan hati Dimas. Ia tahu bahwa Rini telah lama mengorbankan dirinya untuknya, namun ia tidak pernah membayangkan bahwa perjuangannya untuk memiliki keluarga akan berakhir seperti ini. Di luar kamar, suara isak Dinda mulai terdengar, perlahan menggetarkan udara pagi itu. Dimas menoleh, dan tiba-tiba teringat betapa Dinda begitu bersemangat menunggu kelahiran anak mereka. Namun, meskipun Dinda tampak ceria di luar, Dimas tahu bahwa dalam hatinya, ia merasa terabaikan. Ia berjalan mendekat dan duduk di samping Dinda. "Aku minta maaf," ucapnya pelan, menggenggam tangan Dinda. "Aku tidak ingin kamu merasa seperti ini. Aku akan mencoba lebih perhatian, tapi aku juga harus membantu Rini." Dinda menatapnya dengan air mata yang hampir jatuh, wajahnya penuh dengan kecemasan dan rasa kesal yang tak bisa ia sembunyikan. "Kamu bilang begitu, Dim, tapi tindakanmu tidak mencerminkan itu. Aku tahu kamu cinta aku, tapi kenapa kamu selalu lebih memilih dia ketika dia menangis? Kenapa aku selalu jadi pilihan kedua?" Dimas merasa tenggelam dalam kata-kata Dinda,
merasa semakin sulit untuk memberi alasan yang masuk akal. Aku tidak bisa terus begini, Dim. Aku takut aku akan kehilangan dirimu. Waktu terasa semakin cepat berlalu, dan Dimas merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Dalam perjalanan hidupnya yang penuh kebingungannya, ia menyadari bahwa keputusan yang ia buat untuk menikahi Dinda bukanlah solusi, melainkan masalah baru yang harus ia hadapi. Ia harus memilih jalan yang penuh dengan konsekuensi, namun apakah itu akan menyelamatkan hubungan mereka atau justru menghancurkannya? Dimas menatap dua wanita yang ia cintai, dan untuk pertama kalinya, ia merasa seolah-olah dirinya adalah pria yang paling kesepian di dunia. Pagi itu, Dimas merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ia berdiri di ambang pintu kamar Rini, menatap wanita yang dulu begitu penuh harapan, kini terluka dan patah hati. Rini telah lama menjadi bagian dari hidupnya, wanita yang telah melewati banyak hal bersama, namun kini, seakan tak ada yang bisa mengembalikan kebahagiaan mereka seperti dulu. Ia memegang erat tangan Dimas, seolah memohon penjelasan yang tak kunjung datang. "Dim, aku butuh jawaban," katanya dengan suara serak, hampir tak terdengar. "Kenapa kamu menikah lagi jika kamu tidak bisa membagi hatimu?" Dimas menundukkan kepala, menghindari tatapan mata penuh harap dari Rini. Ia merasa terhimpit oleh perasaan bersalah yang semakin dalam, tetapi apa yang bisa ia katakan? Ia telah mencoba untuk mencintai dua wanita dalam waktu yang bersamaan, tetapi itu ternyata jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Ia ingin menjadi suami yang baik, tetapi setiap langkahnya terasa salah. Aku tidak tahu," jawab Dimas dengan suara yang hampir tak terdengar. "Aku tidak pernah bermaksud menyakitimu, Rini, tapi sekarang aku tidak tahu apa yang harus kulakukan." Rini menghela napas panjang, matanya mulai berlinang air mata lagi. "Aku sudah berusaha untuk memahami, Dim. Tapi kamu tidak pernah memberiku kesempatan untuk benar-benar merasa dihargai." Suaranya semakin lemah, namun kata-katanya seolah menghantam Dimas dengan keras. Ia merasakan beban yang luar biasa. Setiap kalimat Rini seperti pisau yang menancap ke dalam hatinya. Ia tahu bahwa meskipun ia berusaha sekuat tenaga, ia tidak bisa menyembuhkan luka hati Rini dengan mudah. "Kamu lebih memilih Dinda, bukan?" tanya Rini, suaranya penuh dengan kesedihan dan penyesalan. "Apakah aku hanya menjadi bagian dari masa lalumu?" Sementara itu, di kamar sebelah, Dinda mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat. Ia menunggu dengan cemas, menatap jam dinding yang berdetak perlahan, menandakan waktu kelahiran yang semakin dekat. Namun, semakin lama ia menunggu, semakin besar rasa tak pasti yang menggerogoti hatinya. Ia bisa merasakan bahwa Dimas semakin jauh, dan perasaan itu semakin sulit untuk disembunyikan. Ia mengelus perutnya yang membesar, berharap kelahiran anak mereka akan membawa kebahagiaan, meski ia tahu dalam hatinya bahwa masalah di luar sana jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Ketika Dimas masuk ke kamar Dinda, wajahnya tampak lelah dan cemas. Dinda menatapnya dengan mata yang penuh harapan, meskipun hatinya sudah dipenuhi oleh rasa takut yang semakin membesar. "Dim, apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak pernah memberiku perhatian yang cukup?" "Aku merasa terasingkan," ujar Dinda dengan suara yang hampir pecah. "Aku hamil anak kita, dan aku merasa kamu tidak ada untukku. Kamu hanya ada untuk Rini." Kata-kata Dinda meluncur begitu saja, meledak dalam kebisuan yang telah lama dipendam. Dimas terdiam sejenak, merasakan dirinya semakin tenggelam dalam dua dunia yang berbeda. Di satu sisi, Rini membutuhkan dirinya untuk pulih dari kehilangan yang begitu besar. Sementara di sisi lain, Dinda membutuhkan perhatian dan kasih sayang untuk menghadapi persalinan yang akan datang. Ia merasa tersudutkan, tak tahu lagi mana yang lebih penting. "Dinda, aku mencintaimu," katanya dengan suara yang penuh kebingungan, "tapi Rini, dia juga butuh aku." Dinda menatapnya tajam, air matanya hampir tumpah. "Apakah aku hanya menjadi pelengkap dalam hidupmu, Dim? Aku tidak ingin menjadi pilihan kedua. Aku ingin menjadi yang utama dalam hidupmu."
Aku tidak ingin terus merasa seperti ini, ucapnya dengan kesedihan yang mendalam. Dimas merasakan hatinya semakin terpecah. Setiap kata yang keluar dari mulut Dinda seperti semakin memperburuk keadaan. Di satu sisi, ia ingin mengalah, memberikan perhatian penuh kepada Dinda, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa ia harus mendampingi Rini yang sedang mengalami masa-masa terberat dalam hidupnya. Keadaan semakin sulit. Dimas terjebak dalam dilema yang tak bisa ia pecahkan. Bagaimana ia bisa membuat dua wanita yang ia cintai merasa bahagia ketika mereka saling membutuhkan dirinya di saat yang bersamaan? Ia merasakan kelelahan yang tak terkatakan, fisik dan batinnya lelah, terhimpit oleh rasa bersalah yang semakin berat. Ketika Dinda menatapnya dengan penuh harap dan Rini menangis di ujung dunia yang gelap, Dimas tahu satu hal, ia harus membuat pilihan. Namun, apakah ia akan memilih kebahagiaan salah satu dari mereka dan mengorbankan yang lainnya? Atau justru ia akan kehilangan keduanya? Dimas keluar dari kamar Dinda, berlari keluar rumah, menuju kebun belakang yang biasanya ia jadikan tempat untuk berpikir. Suara alam yang hening semakin memperburuk kesendiriannya. Ia duduk di bangku kayu, menatap langit yang kelabu. Hatinya hancur, dan dalam kesunyian itu, ia tahu bahwa tak ada pilihan yang benar. Semuanya telah terlambat. Hari itu, Dimas tidak tahu lagi apakah ia masih memiliki kekuatan untuk berdiri. Setiap detik terasa lebih berat dari yang sebelumnya, dan perasaan bersalah semakin menghimpit dadanya. Di bawah langit yang mendung, ia duduk di bangku kebun, memandang daun-daun yang berguguran, seperti hidupnya yang sedang runtuh satu persatu. Ia memikirkan Rini, yang telah menjadi istrinya selama bertahun-tahun, namun kini terluka parah oleh kenyataan yang tak terhindarkan. Ia juga memikirkan Dinda, yang sebentar lagi akan melahirkan anak pertama mereka, namun merasa terabaikan dan kesepian. Dimas tahu, ada banyak kesalahan yang telah ia buat, tetapi ia juga tahu, tak ada jalan kembali. Ketika Dimas kembali ke rumah, langkahnya terasa berat, seperti membawa beban dunia di pundaknya. Ia tahu bahwa saatnya untuk membuat keputusan telah tiba. Ia berjalan pelan menuju kamar Rini. Di dalam kamar, Rini sedang duduk di sisi tempat tidur, matanya kosong, seperti telah kehilangan seluruh harapan yang ada. Ketika Dimas masuk, Rini tidak berkata apa-apa, hanya memandangnya dengan tatapan yang penuh luka. Tidak ada kata-kata yang bisa mengungkapkan betapa dalamnya rasa sakit di hati mereka berdua. "Dim," suara Rini terdengar lirih, "kamu harus memilih. Aku sudah tak bisa terus seperti ini." Dimas berdiri di ambang pintu, menatap Rini dengan tatapan kosong. "Aku tahu, Rini," jawabnya pelan, "aku tahu aku harus memilih. Tapi aku tidak bisa kehilanganmu. Namun, aku juga tidak bisa meninggalkan Dinda. Aku mencintaimu, tapi aku juga mencintainya." Rini menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Kamu bilang kamu mencintaiku, tapi kenapa kamu menikahi dia?" tanyanya dengan suara penuh kesedihan. "Kenapa kamu membuat aku merasa seperti aku bukan lagi bagian dari hidupmu?" Rini merasa hancur, seakan-akan dunia yang ia bangun bersama Dimas runtuh begitu saja. Dimas merasakan tenggorokannya tercekat, air mata hampir menetes dari matanya, tetapi ia menahannya. Ia ingin menjelaskan, tetapi kata-kata tidak cukup lagi untuk menyembuhkan luka yang telah tergores begitu dalam. "Aku tidak pernah berniat membuatmu merasa seperti ini, Rini," katanya, suaranya patah-patah. "Tapi aku terjebak di antara dua hati yang aku cintai. Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapinya." Rini menghela napas panjang, berusaha menahan air matanya yang hampir jatuh. "Aku sudah berjuang, Dim," katanya dengan suara yang lemah. "Tapi jika kamu terus terjebak, aku takut aku akan hilang." Di sisi lain rumah, Dinda menunggu dengan gelisah. Perutnya semakin membesar, dan kontraksi mulai terasa. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan kecemasan yang luar biasa. Sejak pagi, ia tidak mendengar kabar dari Dimas, dan ia tahu sesuatu yang besar sedang terjadi. Apakah Dimas akan datang?
Apakah ia akan memutuskan untuk tinggal bersama Rini, ataukah ia akan berada di sisinya saat ia melahirkan anak mereka? Perasaan cemas itu semakin mencekam, dan Dinda mulai merasa sangat terasing, seperti tidak ada yang mengerti dirinya lagi. Ia merasa terpinggirkan, seperti hanya menjadi bayang-bayang dalam hidup Dimas. Akhirnya, Dimas memasuki kamar Dinda dengan langkah pelan, wajahnya penuh dengan kesedihan yang tak terungkapkan. Dinda menatapnya dengan tatapan yang penuh harap, namun ada keputusasaan yang mulai terlihat di matanya. "Dim, kamu datang," katanya, suaranya bergetar. Aku takut, Dim. Aku takut semuanya akan hancur." Dimas duduk di sampingnya, meraih tangannya dengan lembut. "Aku juga takut, Dinda," jawabnya pelan, "tapi aku harus memilih, dan aku tahu itu akan menyakitkan." Dinda menatapnya tajam, mencoba menahan air mata yang hampir tumpah. "Kamu harus memilih, Dim. Aku sudah tidak bisa menunggu lagi." Dimas menundukkan kepala, air mata akhirnya jatuh dari pelupuk matanya. Ia tidak bisa menahan perasaan yang begitu berat. "Aku tidak ingin kehilanganmu, Dinda," katanya dengan suara hampir tak terdengar. "Aku ingin ada untukmu, untuk anak kita, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan Rini." Dinda merasakan hatinya hancur, air mata jatuh tanpa bisa ditahan lagi. "Kamu sudah membuat keputusan, Dim. Aku tahu itu. Aku hanya berharap kamu tahu betapa besar rasa sakit yang aku rasakan." Suasana di kamar itu penuh dengan keheningan yang memekakkan, seperti semua kata-kata telah habis untuk diucapkan. Saat kelahiran anak mereka semakin dekat, Dimas merasa seperti berada di ujung jurang. Ia tahu keputusan yang akan ia buat tidak hanya akan mempengaruhi dirinya, tetapi juga kehidupan dua wanita yang ia cintai. Setiap pilihan yang ia buat akan meninggalkan luka yang tak akan pernah sembuh. Namun, pada akhirnya, Dimas tahu satu hal, ia harus memilih. Pilihan itu mungkin akan menghancurkan salah satu hati, tetapi ia harus menghadapi kenyataan bahwa hidup tidak selalu memberikan jalan yang mudah. Dan saat itu, di antara dua wanita yang menunggu, Dimas merasa kesepian lebih dari yang pernah ia rasakan sebelumnya. Pagi itu, Dimas terbangun dengan perasaan hampa yang lebih mendalam daripada sebelumnya. Tidur yang tak nyenyak semalam membawa banyak pertanyaan dalam benaknya, seperti arus yang terus-menerus menggerus batu. Ia tahu, saatnya untuk mengambil keputusan sudah sangat dekat, dan tidak ada jalan yang mudah. Ia menatap langit yang mulai cerah, namun hatinya terasa berat seperti mendung yang tak kunjung hilang. Waktu yang semakin berjalan membuat perasaannya semakin tertekan. Keputusan itu harus diambil, tetapi memilih antara dua cinta bukanlah hal yang sederhana. Ia berjalan menuju kamar Dinda. Setiap langkah terasa berat, seperti dunia menekan punggungnya dengan keras. Dinda yang tengah berbaring di tempat tidur tampak lelah, namun matanya tetap menyala dengan harapan yang tak bisa ia sembunyikan. "Dim," suara Dinda terdengar lirih, namun ada keraguan yang tercermin di matanya. "Apa yang akan kamu putuskan?" Dimas duduk di tepi tempat tidur, menggenggam tangan Dinda dengan lembut. Ia ingin sekali memberikan kepastian, tetapi kata-kata yang tepat tak kunjung datang. Aku ingin kamu tahu, aku akan ada di sini untukmu. Untuk kita," katanya pelan, namun suaranya terasa hampa. "Tapi ada hal lain yang harus kuselesaikan." Dinda menatapnya dengan perasaan campur aduk, tak tahu apakah ia harus merasa lega atau justru semakin terluka. "Dim, aku tidak bisa terus menunggu. Aku sudah cukup sabar, tapi aku juga tidak ingin menjadi orang yang hanya mengandalkan harapan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya kamu inginkan," ujar Dinda dengan suara yang penuh tekanan. Dimas menatapnya, merasa seperti ia terperangkap dalam labirin perasaannya sendiri. "Aku mencintaimu, Dinda, tetapi aku juga mencintai Rini. Aku tak bisa meninggalkan begitu saja semuanya yang telah aku bangun bersamanya," jawabnya dengan suara serak. Dinda merasa hatinya retak mendengar pengakuan itu. Di sisi lain rumah, Rini masih terbaring lemah di tempat tidurnya,
matanya kosong, tetapi ia tahu bahwa pagi ini Dimas akan datang menemuinya. Sejak kemarin malam, hatinya sudah penuh dengan kekosongan. Ia merasa bingung antara menginginkan Dimas untuk tetap bersamanya, atau justru melepaskannya agar Dimas bisa memilih dengan lebih bebas. Ketika Dimas masuk ke dalam kamar, ia hanya menatapnya tanpa kata-kata. "Rini," Dimas memulai, suaranya dipenuhi rasa cemas, "aku sudah memikirkannya sepanjang malam. Aku tahu aku harus memilih." Rini menatapnya dalam-dalam, mencoba membaca apa yang ada dalam hati Dimas. Namun ia tahu apapun yang dikatakan Dimas, keputusan itu akan membuat luka lebih dalam lagi. Dimas merasa sesak di dadanya. "Aku sudah berusaha, Rini. Aku tidak bisa kehilanganmu, tapi aku juga tidak bisa terus menahan diri dalam kebingunganku. Aku tahu ini akan menyakitimu, tapi aku harus membuat pilihan." Rini menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata yang mulai memenuhi matanya. "Kamu bisa memilih, Dim," jawabnya dengan suara penuh kekalahan. "Aku sudah terlalu lama berjuang untuk kita, tetapi jika itu yang terbaik untukmu, aku akan melepaskanmu." Kata-kata itu terasa seperti pisau yang menembus hati Dimas. Ia tidak pernah membayangkan akan datang pada titik ini, di mana ia harus memilih antara dua wanita yang ia cintai dengan sepenuh hati. Dimas menundukkan kepala, merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia ingin mengungkapkan bahwa ia tidak ingin menyakiti siapapun, tetapi semua yang ia katakan hanya memperburuk keadaan. "Aku tidak bisa memilih keduanya, Rini. Aku tahu aku harus melepaskan satu, dan itu membuatku merasa seperti pria paling egois di dunia ini." Rini menggelengkan kepala, air mata jatuh tanpa bisa dihentikan. "Kamu tidak egois, Dim," katanya, suara penuh keputusasaan. "Tapi aku sudah cukup terluka. Kalau memang ini jalanmu, aku akan pergi. Aku tidak ingin kamu hidup dalam kebingungan terus-menerus." Dimas merasa tubuhnya kaku, seperti terhalang oleh dinding tebal yang tidak bisa ia tembus. "Jadi, kamu akan pergi?" tanyanya, suara hampir tak terdengar. Rini mengangguk pelan. "Aku sudah mencoba, Dim. Tapi aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang pilihanmu. Aku butuh lebih dari itu." Dimas merasa hatinya remuk, tetapi ia tahu bahwa jika ia terus memaksa, Rini akan semakin tersakiti. "Aku akan pergi," Rini berkata lagi, dengan suara penuh tekad. "Mungkin ini yang terbaik, Dim. Untuk kamu, untuk aku, dan untuk semua yang sudah kita lewati." Dimas berdiri, tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Rini telah membuat keputusan, dan ia merasa begitu kecil di hadapannya. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan diriku sendiri," katanya dengan suara yang hampir pecah. "Aku berharap ada cara untuk memperbaiki semuanya." Tetapi Rini hanya tersenyum dengan air mata yang mengalir. "Kadang, Dim, kita harus melepaskan untuk bisa menemukan jalan baru. Mungkin ini saatnya untuk kita berdua, untuk menemukan kebahagiaan yang sejati, meski terpisah." Dimas melihat Rini berjalan keluar dari kamar, menuju pintu yang ia buka lebar-lebar. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dimas merasa seolah dunia di sekitarnya berputar begitu cepat, meninggalkan dirinya dalam kehampaan yang tidak terobati. Dimas berdiri di ambang pintu, menatap punggung Rini yang semakin menjauh. Suasana di sekitarnya terasa semakin sunyi, seperti dunia yang tiba-tiba terdiam tanpa suara. Hatinya terasa hampa, kosong, dan seolah-olah semua kebahagiaan yang pernah ia rasakan telah lenyap begitu saja. Rini, wanita yang telah menemani sebagian besar hidupnya, kini pergi begitu saja. Pilihan yang terpaksa ia buat, pilihan yang menghancurkan segalanya, mengubah takdir mereka dalam sekejap. Rasa penyesalan melanda dirinya, namun ia tahu, semuanya sudah terlambat. Setelah Rini pergi, Dimas kembali ke kamar Dinda. Dinda yang tengah berbaring menatapnya dengan mata yang penuh harapan, tetapi ada kelelahan yang jelas tergambar di wajahnya. Melihat Dinda, Dimas merasa semakin tersudut. Ia tahu, Dinda membutuhkannya,
Tetapi apakah ia bisa memberi apa yang Dinda inginkan setelah semuanya yang telah terjadi? Ia duduk di tepi tempat tidur, menggenggam tangan Dinda dengan erat, mencoba memberikan ketenangan yang sepertinya sudah hilang dari dirinya. "Dinda, aku tidak tahu apa yang harus kita lakukan sekarang," ucap Dimas dengan suara yang penuh keraguan. "Aku sudah membuat pilihan, tapi aku juga merasa kehilangan." Dinda menatapnya dengan penuh kecemasan. "Dim, kamu memilih, kan?" Suaranya bergetar, dan Dimas bisa melihat ketakutan yang mendalam di matanya. "Kamu memilih untuk bersama aku, bukan?" Tetapi meskipun ia bertanya, Dinda tahu jawabannya belum pasti. Dimas menundukkan kepalanya, mencoba meredakan gemuruh di dalam hatinya. Aku memilih kamu, Dinda," jawabnya pelan, namun suara itu terasa kosong. "Tapi setelah Rini pergi, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Aku tidak bisa melepaskan apa yang kita miliki dengan mudah." Dinda menatapnya dengan pandangan yang semakin kabur oleh air mata. "Dim, aku tidak bisa terus hidup dalam ketidakpastian. Aku butuh kamu untuk benar-benar ada di sini, sekarang." Dimas merasakan beban yang semakin berat. "Aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi suami yang baik untukmu," katanya dengan suara yang penuh kebingungan. "Aku tahu aku harus fokus padamu sekarang, tapi hati ini tidak bisa berhenti memikirkan Rini." Dinda menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang sudah tidak bisa ia tahan lagi. "Jadi, kamu merasa bersalah karena memilih aku?" tanyanya, suaranya syarat dengan kesedihan. "Kamu merasa aku tidak cukup?" Dimas terdiam, tidak tahu bagaimana menjelaskan kekosongan yang ia rasakan. Ia ingin memberikan yang terbaik untuk Dinda, tetapi perasaan yang tertinggal begitu kuat. Dinda menarik tangan Dimas, memaksanya untuk menatapnya. "Dim, aku tidak ingin menjadi pelarianmu. Aku ingin kamu memilihku karena kamu memang mencintaiku, bukan karena kamu merasa bersalah." Dimas menatapnya dengan penuh penyesalan. Ia tahu betapa besar harapan yang Dinda letakkan padanya. "Aku mencintaimu, Dinda," katanya akhirnya, suaranya penuh dengan ketulusan yang terdalam, "tapi aku masih belum bisa melepaskan Rini. Dia adalah bagian dari hidupku yang telah lama aku perjuangkan." Dinda merasakan hatinya hancur, dan dalam hati ia tahu, Dimas masih terjebak dalam bayang-bayang masa lalu, terikat oleh rasa bersalah dan kebingungannya sendiri. Ketegangan semakin memuncak di antara mereka, dan Dinda tahu bahwa perasaan ini tidak bisa bertahan lebih lama lagi. "Dim, aku tidak bisa terus seperti ini," kata Dinda dengan suara yang hampir pecah. "Aku tidak bisa terus menjadi pilihan yang belum jelas. Aku butuh kepastian." Dimas merasakan dirinya semakin terjebak dalam kebingungan yang tak kunjung selesai. "Aku tidak bisa memberimu kepastian sekarang, Dinda," jawabnya, wajahnya penuh dengan keputusasaan. "Aku masih terjebak dalam keputusan yang salah. Aku butuh waktu." Dinda merasakan tubuhnya lemas. "Waktu untuk apa, Dim? Waktu untuk menyakiti aku lebih dalam lagi?" tanyanya dengan kesedihan yang mendalam. "Aku tidak bisa terus menunggu dan berharap. Aku butuh lebih dari ini." Dimas terdiam, matanya mulai memerah, namun tidak ada kata-kata yang mampu mengungkapkan perasaannya. Ia tahu ia telah menghancurkan segalanya, dan mungkin tidak ada yang bisa memperbaiki semuanya. "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, Dinda," jawabnya dengan suara yang penuh kesedihan. "Aku merasa seperti aku telah kehilangan semuanya." Dinda menatapnya dengan air mata yang semakin mengalir. "Aku ingin percaya pada kita, Dim. Aku ingin kita bisa bersama, tetapi aku juga tidak bisa terus merasa terabaikan seperti ini. Aku butuh kamu, bukan hanya fisikmu, tapi hatimu, sepenuhnya." Kata-kata Dinda menusuk hati Dimas. Ia tahu bahwa ia telah kehilangan banyak hal dalam hidupnya, tetapi apa yang lebih buruk dari kehilangan adalah ketidakmampuan untuk memberikan yang terbaik bagi orang yang ia cintai. Ia menatap Dinda dengan tatapan penuh penyesalan, dan tanpa kata-kata lagi,
Ia tahu satu hal, keputusan ini, apapun hasilnya, akan menghancurkan dirinya sendiri. Hari-hari setelah percakapan itu berlalu dengan sangat lambat bagi Dimas. Setiap detik terasa lebih berat dari yang sebelumnya, seolah dunia yang dulu ia kenal tiba-tiba menjadi asing. Pagi-pagi, ia sering terjaga dengan perasaan cemas yang menggelayuti. Apa yang telah ia lakukan? Apa yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya? Keputusan yang ia buat semalam, yang penuh dengan kebingungannya, kini terasa semakin membebaninya. Rini telah pergi, dan Dinda, meskipun ia memilihnya, terus memandangnya dengan mata yang penuh keraguan. Ada banyak luka yang tidak bisa ia sembuhkan, dan setiap langkah yang diambilnya seakan mengarah pada kehancuran yang tak terhindarkan. Di sisi lain, Dinda semakin hari semakin terlihat rapuh. Ia masih mencoba untuk bertahan, namun rasa sakit di hatinya tidak bisa disembunyikan lagi. Ia membutuhkan lebih dari sekadar janji. Ia butuh kepastian, yang semakin hari semakin terasa seperti omong kosong di mulut Dimas. Dimas tahu bahwa Dinda berjuang dengan rasa yang sama besar, namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa memberikan apa yang Dinda harapkan. Hati Dimas terbelah. Di satu sisi, ia ingin memperbaiki hubungan mereka, namun di sisi lain, ia terperangkap dalam bayang-bayang Rini yang masih menghantuinya. Sore itu, saat Dinda sedang duduk di ruang tamu, Dimas datang dengan wajah yang lebih muram daripada sebelumnya. Dinda hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah sudah lelah menunggu jawaban yang tak pernah datang. "Dinda," Dimas membuka suara dengan berat, "aku ingin kita bicara." Dinda mengangkat wajahnya, menatap Dimas tanpa berkata apa-apa. "Apa yang masih bisa kita bicarakan, Dim?" Jawabnya dengan suara yang penuh kebingungan dan kesedihan. "Kamu sudah membuat keputusan, dan aku sudah mencoba menerima semua ini. Tapi hati ini tidak bisa menipu diri sendiri lagi." Dimas menundukkan kepalanya, seolah menghindari tatapan tajam Dinda. "Aku tidak pernah berniat menyakiti kamu, Dinda," kata Dimas, suaranya terdengar penuh penyesalan. "Aku mencintaimu, tapi aku juga merasa kehilangan. Aku tidak bisa berhenti memikirkan Rini. Dia sudah lama menjadi bagian dari hidupku." Dinda menggigit bibirnya, menahan air mata yang ingin tumpah. "Aku tahu, Dim," jawabnya lirih. "Aku tahu betapa pentingnya dia untukmu, tetapi bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan kami?" Suara Dinda bergetar, seperti retakan yang semakin melebar di dalam hatinya. "Kamu masih memikirkan dia, sementara aku di sini mencoba untuk percaya bahwa kamu benar-benar memilihku." Dimas merasakan jantungnya nyaris berhenti berdetak mendengar kata-kata Dinda. Ia ingin mengatakannya, mengungkapkan betapa dalam rasa cintanya kepada Dinda, tetapi tak ada kata-kata yang cukup untuk menenangkan hati yang terluka. "Aku ingin kamu bahagia, Dinda," jawab Dimas pelan. "Tapi aku juga merasa terperangkap dalam semua ini. Aku ingin memberi semuanya untukmu, namun aku juga merasa tidak adil jika aku terus hidup dengan perasaan yang terpecah." Dinda menatapnya dengan air mata yang mulai mengalir. "Apakah itu berarti kita sudah selesai, Dim?" tanyanya, suaranya hampir tidak terdengar. "Apakah aku sudah cukup terluka untuk kamu akhirnya sadar bahwa kita tidak bisa terus seperti ini?" Keheningan memenuhi ruang itu, dan Dimas tidak tahu harus berkata apa lagi. Ia tahu, apa yang ia lakukan hanya akan memperburuk keadaan. "Dinda, aku tidak ingin kehilanganmu," katanya, mencoba menahan gejolak di dalam hatinya. "Tapi aku merasa terhimpit antara memilih kamu dan menghormati perasaan Rini." Dinda mengusap air matanya dengan tangan, berusaha menenangkan dirinya sendiri. "Dim, aku tidak bisa terus menunggu seseorang yang hatinya terbagi. Aku butuh seorang suami, bukan seorang pria yang terjebak di masa lalu," jawabnya, suaranya penuh ketegasan meski masih ada kepedihan yang mendalam. Dimas terdiam, tidak tahu bagaimana harus merespons. Ia merasa seperti ia telah kehilangan semuanya, tidak hanya Rini, tetapi juga Dinda, yang kini semakin menjauh dari dirinya. "Aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan, Dinda,"
katanya dengan suara yang penuh penyesalan. Aku minta maaf jika aku tidak bisa memberikanmu yang kamu harapkan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu dengan cara yang berbeda. Dinda menatapnya dengan tatapan yang penuh kesedihan, tetapi ada kekuatan yang perlahan muncul dalam dirinya. Mungkin cinta saja tidak cukup, Din, katanya, matanya menatap jauh keluar jendela. Aku butuh lebih dari itu. Aku butuh kepastian. Ketika Dinda berdiri dan berjalan menuju pintu, Dimas merasa hatinya terhimpit dalam kesendirian yang mendalam. Dinda, panggilnya dengan suara serak. Dinda menoleh untuk yang terakhir kalinya, memberi Dimas satu tatapan penuh penyesalan sebelum ia melangkah keluar dari rumah itu. Dimas berdiri, tubuhnya terasa kaku, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa sepenuhnya kehilangan. Rini telah pergi, dan Dinda pun akhirnya memilih untuk meninggalkan dirinya. Semua yang ia coba pertahankan runtuh begitu saja. Keputusan yang ia buat mungkin memang terpaksa, tetapi kini, ia merasakan betapa mahalnya harga yang harus dibayar. Malam itu, Dimas duduk sendiri di ruang tamu, terbungkus dalam kesunyian yang menyesakkan. Semua yang pernah ada, cinta, kebahagiaan, dan harapan, tiba-tiba menghilang seperti asap yang ditelan angin. Ia merasa seolah dunia yang selama ini ia kenal runtuh, meninggalkan reruntuhan yang tidak bisa ia perbaiki. Ia melihat ke arah pintu yang kini tertutup rapat. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi wajah-wajah yang ia cintai. Yang tersisa hanya bayangan masa lalu dan penyesalan yang menggerusnya perlahan. Rini sudah lama pergi, meninggalkan Dimas dengan perasaan kosong yang menganga. Dinda juga tidak lagi berada di sisinya. Keputusan yang ia buat, meskipun terasa benar pada saat itu, kini meninggalkan luka yang tidak bisa ia sembuhkan. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan dua wanita yang berarti dalam hidupnya, bukan karena ia tidak mencintai mereka, tetapi karena ia tidak bisa membuat pilihan yang benar. Dimas tertunduk lemas, matanya kosong, seolah tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Ia tahu, segala upaya untuk memperbaiki situasi sudah terlambat. Hari-hari berlalu dengan sunyi, setiap langkah Dimas terasa semakin berat. Rini tidak pernah kembali, dan Dinda, meskipun pernah memberi kesempatan, kini memilih untuk pergi. Dimas mencoba menghubungi mereka berdua, namun tidak ada balasan. Teleponnya hanya berdering kosong, dan pesan-pesan yang ia kirim tidak pernah dibaca. Semua yang ia lakukan terasa sia-sia. Dimas kini terperangkap dalam rasa kesepian yang luar biasa. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat wajah mereka, wajah yang kini jauh darinya. Dinda, yang dulu ia pikir akan menjadi pelabuhan terakhir dalam hidupnya, telah memilih untuk pergi. Ia tidak lagi bisa menjadi tempat yang aman bagi Dinda, dan itu menghancurkan hatinya. Di sisi lain, Rini, wanita yang telah ia cintai dalam diam, juga meninggalkannya tanpa kata-kata. Dimas merasa seperti ia telah merusak segalanya, bahwa ia tidak cukup baik untuk keduanya. Penyesalan menggerusnya setiap detik. Jika saja aku bisa kembali ke masa itu, pikirnya berkali-kali, namun ia tahu itu hanyalah mimpi yang tak mungkin terwujud. Suatu malam, Dimas berjalan keluar rumah, mencoba melarikan diri dari pikirannya yang terus-menerus menghantui. Ia pergi ke tempat yang dulu sering ia kunjungi bersama Rini, taman yang menjadi saksi bisu cinta mereka yang terpendam. Namun kini, semuanya terasa berbeda. Taman itu tampak sunyi dan gelap, seperti mencerminkan kehampaan yang kini ia rasakan. Ia duduk di bangku kayu yang pernah mereka berdua duduki, dan menatap langit malam yang begitu luas. Apa yang salah dengan aku? Gumamnya, merasa begitu kecil di tengah dunia yang begitu besar. Dalam keheningan itu, Dimas merasakan sebuah angin malam yang dingin menyapu wajahnya. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Namun, dalam hati, ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh apapun. Rasa sakit akibat kehilangan dua orang yang ia cintai begitu dalam, tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ia menyadari
Kini ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah kehilangan mereka karena ketidakmampuannya untuk memilih dengan bijak. Dan kini, ia harus hidup dengan luka itu selamanya. Pagi berikutnya, Dimas kembali ke rumah dengan perasaan yang tak terobati. Segala yang ada di sekitar rumah itu kini terasa asing, seperti tempat yang tidak pernah ia kenal. Setiap sudutnya mengingatkannya pada kenangan yang telah hilang. Tanpa Dinda, tanpa Rini, rumah itu kini terasa hampa. Dimas duduk di ruang tamu yang sepi, mencoba mencari cara untuk memperbaiki hidupnya, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari mana. Keputusan yang ia buat, meskipun dipenuhi dengan niat baik, justru membawa dirinya ke jurang kehancuran yang tidak pernah ia bayangkan. Ia mencoba untuk beranjak, untuk melangkah maju, tetapi setiap langkah terasa berat. Aku tidak tahu apakah aku akan pernah menemukan kedamaian, pikirnya dalam hati. Aku telah memilih jalan yang salah, dan kini aku harus membayar harganya. Dimas tahu bahwa ia telah kehilangan dua wanita yang berarti dalam hidupnya. Dan meskipun ia berusaha untuk berdamai dengan kenyataan itu, luka di hatinya terasa begitu dalam. Apa yang tersisa kini hanyalah kesendirian dan penyesalan yang terus menggerusnya perlahan. Dimas berdiri di depan jendela kamar, menatap hujan yang turun deras di luar. Setiap tetesnya seperti simbol dari air mata yang tak pernah ia keluarkan, perasaan yang terpendam jauh di dalam hatinya. Rumah itu, yang dulu penuh dengan kebahagiaan dan tawa, kini terasa seperti penjara yang menyekapnya. Ia merasa terperangkap dalam kenangan yang terus menghantuinya, tak bisa keluar dari bayang-bayang masa lalu. Rini dan Dinda, dua wanita yang begitu ia cintai, sekarang hanya ada dalam kenangan. Semua itu kini seperti sebuah cerita yang tak pernah berakhir, meninggalkan luka yang tak bisa ia sembuhkan. Setiap malam, Dimas terjaga dengan rasa sesak di dadanya. Ia memikirkan semua yang telah hilang, setiap kata yang terucap, setiap keputusan yang ia buat. Ia tahu bahwa ia telah membuat pilihan, tetapi pilihan itu kini hanya meninggalkan kehampaan. Ia ingin kembali ke masa itu, saat semuanya terasa lebih sederhana, saat ia bisa bersama Rini dan Dinda tanpa merasa terpecah. Namun, ia tahu bahwa itu sudah tidak mungkin. Segala yang telah terjadi tidak bisa diubah, dan ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia telah kehilangan mereka berdua. Pagi itu, Dimas memutuskan untuk keluar, mencoba menenangkan pikirannya. Ia pergi ke taman yang dulu sering ia kunjungi bersama Rini dan Dinda. Tempat itu masih sama, namun rasanya sangat berbeda. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah ia sedang berjalan menuju jurang kehancuran yang tak terlihat. Di bawah pohon yang dulu mereka duduki bersama, Dimas duduk dan menatap langit yang kelabu. Ia merasa begitu kosong, seolah dunia ini tidak lagi memiliki tempat untuknya. Kenangan-kenangan indah bersama Rini dan Dinda terus berputar dalam benaknya. Tawa Rini yang selalu mengisi hari-harinya, senyuman Dinda yang memberi ketenangan di saat-saat sulit, semuanya kini hanya ada dalam ingatan yang semakin kabur. Dimas menggenggam tangan, berusaha menahan air mata yang sudah lama ingin ia keluarkan. Ia tidak tahu lagi apa yang ia cari. Kenapa aku bisa seburuk ini? Bisiknya pada dirinya sendiri. Ia merasa sangat kecil di hadapan semua keputusan yang telah ia buat, merasa tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Dimas mengingat kembali momen-momen bahagia yang ia alami bersama Dinda. Saat mereka tertawa bersama, berbagi mimpi, dan saling mendukung. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada keraguan yang selalu menghantui Dimas. Ia tahu bahwa hatinya tidak sepenuhnya untuk Dinda. Sebagian dari dirinya selalu terikat pada Rini, pada kenangan yang tak bisa ia lupakan. Ia merasa telah mengkhianati Dinda dengan cara yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Rasa bersalah itu terus menghantui setiap langkahnya, seperti bayangan yang tak pernah pergi. Dalam keheningan itu, Dimas merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Mungkin, itu adalah penerimaan. Penerimaan bahwa ia telah kehilangan, bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya. Rini dan Dinda tidak akan pernah kembali,
dan ia harus belajar hidup tanpa mereka. Aku tidak bisa terus menyesali masa lalu, pikirnya. Aku harus belajar untuk melanjutkan hidup, meskipun tanpa mereka. Tetapi meskipun ia berusaha menerima kenyataan itu, rasa sakit itu tetap ada, tertanam dalam hatinya seperti bekas luka yang tak akan pernah sembuh. Sore harinya, Dimas kembali ke rumah dengan langkah yang lebih berat daripada sebelumnya. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada kebahagiaan yang kini telah hilang. Ia berjalan ke ruang tamu, tempat ia dulu sering duduk bersama Dinda, berbincang tentang masa depan yang penuh harapan. Namun, kini semua itu terasa jauh dan tak terjangkau. Ia duduk di sana, merenung, mencoba mencari cara untuk menghadapi hidup yang baru, hidup tanpa cinta yang dulu mengisi hatinya. Dimas tahu bahwa untuk melangkah maju, ia harus melepaskan masa lalunya. Tetapi bagaimana ia bisa melepaskan sesuatu yang begitu mendalam, sesuatu yang telah membentuk dirinya menjadi seperti sekarang? Ia tidak tahu jawabannya. Semua yang ada di dalam dirinya, rasa cinta yang belum padam, penyesalan yang tak terobati, dan kehampaan yang menggerus terus menghantui setiap detik hidupnya. Ia hanya bisa berharap bahwa suatu saat nanti, waktu akan menghapus sebagian dari rasa sakit itu, meskipun ia tahu bahwa luka ini mungkin akan selalu ada. Malam itu, Dimas duduk di pinggir ranjang, memandangi cermin besar yang ada di depan matanya. Wajahnya yang dulu ceria kini tampak lusuh, penuh dengan bayang-bayang kelelahan dan penyesalan. Ia merasa seolah dirinya telah menjadi sosok yang asing, seolah dirinya adalah seseorang yang tak dikenal lagi. Semua yang dulu berarti kini terasa jauh dan tidak terjangkau. Rini dan Dinda, dua wanita yang pernah mengisi hidupnya, telah menghilang, meninggalkan jejak yang tak bisa ia hapus. Meskipun Dimas mencoba untuk bangkit, rasa kehilangan itu terus menggerusnya. Setiap malam, ia merasakan perasaan yang sama, perasaan kosong yang tak bisa ia isi dengan apapun. Semua upaya untuk mencari kedamaian hanya membawanya ke titik kehampaan. Ia mencoba mengisi hari-harinya dengan bekerja, bergaul dengan teman-teman lama, namun tetap saja, kesendirian itu tidak bisa ia hindari. Dimas merindukan kedekatan yang dulu ia miliki dengan Rini dan Dinda. Ia merindukan tawa mereka, sentuhan lembut mereka, dan kata-kata penuh cinta yang menguatkannya di setiap langkah. Namun, semua itu kini hanyalah kenangan yang semakin memudar. Dimas mengingat kembali percakapan terakhirnya dengan Dinda, perpisahan yang begitu pahit dan penuh dengan air mata. Ia tahu, pada saat itu, Dinda tidak hanya meninggalkan dirinya, tetapi juga meninggalkan harapan yang telah mereka bangun bersama. Semua mimpi dan janji yang pernah mereka buat kini terasa seperti ilusi. Kenapa aku tidak bisa menjadi pria yang cukup baik untuknya? Pikir Dimas dalam hati, merasakan betapa lemahnya dirinya. Kenapa aku harus memilih jalan yang membuatku kehilangan mereka berdua? Keputusan-keputusan yang ia buat, yang semula ia pikir benar, kini tampak seperti serangkaian kesalahan besar. Keputusannya untuk menikahi dua wanita, meskipun ia mencoba dengan segala cara untuk adil, justru membawa kehancuran bagi ketiganya. Dimas merasa tidak hanya mengkhianati Dinda dan Rini, tetapi juga dirinya sendiri. Ia tidak pernah siap untuk menghadapi konsekuensi dari pilihannya, dan sekarang ia harus hidup dengan kenyataan bahwa ia telah menghancurkan hidupnya sendiri. Rasa bersalah itu tidak pernah meninggalkannya, menggerogoti setiap bagian dari dirinya. Dimas mencoba untuk menulis surat kepada Rini dan Dinda, berharap bisa meminta maaf, berharap bisa menjelaskan dirinya yang kini penuh dengan penyesalan. Namun setiap kali ia hendak menulis, kata-kata itu tidak pernah cukup. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa dalam rasa sakit dan penyesalannya. Surat itu akhirnya hanya menjadi lembaran kosong, tak pernah terkirim. Ia merasa bahwa apa yang ia rasakan tidak akan pernah bisa dipahami oleh mereka. Ia tidak layak mendapatkan pengampunan dari mereka, tidak layak untuk kembali. Hari-hari berlalu, dan meskipun Dimas berusaha melupakan masa lalu, bayang-bayang Rini dan Dinda tetap menghantuinya.
Ia merasa seolah waktu berjalan begitu lambat, memaksa dirinya untuk menghadapi kenyataan pahit yang tak bisa dihindari. Kadang, ia merasa seperti ingin menghapus seluruh bagian hidupnya yang telah ternodai oleh pilihan-pilihannya. Namun, meskipun ia mencoba untuk melarikan diri, masa lalu itu selalu kembali, seperti bayangan yang tak bisa terhapuskan. Di tengah kesepian yang semakin dalam, Dimas menyadari bahwa ia tidak bisa terus terpuruk dalam penyesalan. Ia harus mencari cara untuk melangkah maju, meskipun jalan itu terasa berat dan tak pasti. Mungkin, untuk pertama kalinya, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia harus hidup sendiri. Ia harus belajar untuk mencintai dirinya sendiri, untuk melepaskan semua yang telah hilang, dan untuk menerima kenyataan bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, meskipun Dimas berusaha keras untuk mencari kedamaian, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Ia harus belajar untuk hidup dengan kesalahan yang telah ia buat, dengan rasa kehilangan yang tak terelakkan. Rini dan Dinda telah pergi, dan kini ia hanya bisa berharap bahwa suatu saat nanti, ia akan menemukan kembali kedamaian, meskipun itu harus melalui jalan yang penuh dengan kesendirian dan penyesalan. Ia tidak tahu apakah akan ada kesempatan kedua untuknya, tetapi ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, meskipun langkahnya terasa begitu berat. Dimas berjalan menyusuri jalan yang sudah tidak asing baginya. Langkahnya terasa berat, seolah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan beban yang tak terangkat. Malam itu, angin bertiup kencang, membawa suara gemerisik daun-daun kering yang berserakan di jalan. Namun, Dimas tidak mendengarkan itu. Matanya kosong, tenggelam dalam kenangan yang menghantuinya. Setiap sudut kota ini mengingatkannya pada momen-momen bahagia yang kini sudah lama berlalu, menyisakan hanya kesepian yang menggigit. Sudah berbulan-bulan sejak perpisahannya dengan Dinda, namun setiap detik Dimas merasa seperti baru saja kehilangan dirinya. Ia merindukan kebersamaan mereka, kebersamaan yang begitu hangat dan penuh cinta. Namun kini, tidak ada lagi tempat untuknya di dunia itu. Segalanya telah berubah, dan dia tidak tahu bagaimana cara untuk kembali. Ia merasa seolah telah mati di dalam, namun tubuhnya masih terpaksa berjalan di dunia yang penuh dengan kenangan yang tak bisa ia lupakan. Wajah Dinda, wajah Rini, selalu muncul dalam pikirannya, membuat hatinya terasa begitu berat. Dalam sepi, Dimas berusaha menatah hatinya. Ia mencari cara untuk mengatasi rasa kehilangan yang terus menggerogoti dirinya. Tapi setiap kali ia mencoba untuk berpaling, kenangan itu kembali datang, mengingatkannya akan segalanya. Dinda, yang begitu ia cintai, yang dulu selalu ada di sampingnya, kini telah menjauh. Rini, yang juga ia cintai dengan cara yang berbeda, tak lagi ada. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan mereka datang menghampiri, membawa serta rasa penyesalan yang semakin dalam. Dimas merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak bisa ia keluar. Beberapa kali, Dimas mencoba menghubungi Dinda, berharap bisa mendengar suaranya, berharap bisa kembali memperbaiki segalanya. Namun, setiap kali teleponnya tidak dijawab, hatinya semakin hancur. Ia merasa seperti seorang asing yang sedang mencari jalan pulang ke rumah yang sudah hilang. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya, tetapi tidak ada jawaban yang bisa memuaskan hatinya. Semua yang ia lakukan terasa sia-sia, seperti berteriak di dalam kehampaan yang tak berujung. Waktu terus berjalan, dan meskipun Dimas berusaha untuk melanjutkan hidup, rasa kehilangan itu tetap ada. Hari-hari terasa sama, hampa dan kosong. Setiap kali ia berbicara dengan orang lain, ia merasa seolah mereka tidak bisa memahami apa yang ia rasakan. Dimas ingin berteriak, ingin membagikan kesedihannya, namun tidak ada yang bisa mengerti. Ia hanya bisa menelan semua perasaan itu dalam diam, merasa semakin jauh dari dunia di sekitarnya. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kebahagiaan, hanya ada bayangan masa lalu yang terus menghantuinya. Satu-satunya tempat yang ia kunjungi setiap hari adalah taman itu, taman yang penuh kenangan. Dimas duduk di bangku yang dulu sering ia duduki bersama Dinda,
tempat mereka berbicara tentang masa depan, tentang mimpi yang mereka jalin bersama. Namun kini, bangku itu terasa kosong, begitu juga dengan dirinya. Apa yang bisa aku lakukan untuk menghapus semuanya? Pikir Dimas, matanya kosong menatap ke depan. Taman itu masih sama, namun Dimas tahu bahwa segalanya telah berubah. Ia sendiri yang telah mengubah jalan hidupnya. Di tengah keheningan yang semakin mendalam, Dimas menyadari bahwa tidak ada lagi harapan yang bisa ia genggam. Setiap usaha untuk memperbaiki segalanya selalu menemui jalan buntu. Ia tidak tahu apakah Dinda akan pernah memaafkannya, atau jika Rini akan kembali. Semua yang ia harapkan kini hanyalah kenangan yang tak bisa ia pegang, namun tak bisa ia lepaskan. Aku telah menghancurkan semuanya, katanya dalam hati, mencoba menerima kenyataan yang tak bisa ia ubah. Sekarang, aku harus belajar hidup dengan kenyataan itu. Dengan langkah yang lebih berat daripada sebelumnya, Dimas beranjak pergi dari taman itu. Ia tahu bahwa meskipun ia berusaha keras untuk melupakan, kenangan itu akan selalu ada. Ia harus hidup dengan bayangan masa lalu, dengan rasa kehilangan yang tak pernah bisa terobati. Mungkin, pada akhirnya, ia harus belajar untuk berdamai dengan dirinya sendiri, meskipun itu terasa seperti tugas yang tak mungkin ia selesaikan. Namun, satu hal yang ia tahu pasti, ia tidak bisa terus hidup dalam penyesalan. Ia harus menemukan cara untuk melanjutkan hidup, meskipun jalan itu terasa penuh dengan kehampaan. Dimas terbangun dengan perasaan yang sama, hampa dan letih. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, ia memulai hari dengan tanpa arah. Langit di luar masih kelabu, seolah mewakili perasaannya yang terus dilanda kesedihan. Ia bangkit dari ranjang, memandang cermin dan melihat sosok yang hampir tidak dikenalnya lagi. Wajahnya, yang dulu penuh dengan semangat dan harapan, kini tampak lelah dan dipenuhi penyesalan. Namun di balik mata yang terlihat kosong, ada sedikit cahaya yang mulai muncul. Sebuah pertanyaan yang selama ini mengendap dalam benaknya mulai muncul dengan kuat, apa aku akan terus hidup seperti ini? Hari itu, Dimas memutuskan untuk berjalan keluar, mencoba memberi dirinya kesempatan untuk merasakan udara segar. Ia tahu, jika ia terus terkurung dalam bayang-bayang masa lalu, ia tidak akan pernah bisa melangkah maju. Selama berbulan-bulan, ia terjebak dalam perasaan bersalah yang menggerogoti. Tetapi saat itu ia merasa ada sedikit ruang kosong di dalam hatinya, ruang yang tidak terisi oleh penyesalan. Ia melangkah keluar dari rumah, menyusuri jalanan yang mulai sibuk dengan aktivitas orang-orang, namun tetap merasa terasing di tengah keramaian. Di tengah perjalanan, Dimas tiba-tiba berhenti di depan sebuah kedai kopi kecil yang tidak pernah ia perhatikan sebelumnya. Tanpa berpikir panjang, ia masuk, duduk di sudut ruangan yang sepi, dan memesan secangkir kopi. Semua orang di sekitarnya tampak sibuk, namun bagi Dimas, dunia di sekelilingnya tetap terasa jauh. Saat ia menunggu pesanannya, matanya tertumbuk pada seorang wanita yang duduk di meja sebelah. Wajah wanita itu tampak tidak asing. Wajah itu mengingatkannya pada seseorang yang pernah ada dalam hidupnya. Rini, tidak, itu bukan dia. Tetapi ada sesuatu yang membuat Dimas ingin mendekat. Dengan ragu, Dimas memberanikan diri untuk berbicara, dan wanita itu mengangkat wajahnya, tersenyum. Senyum itu membuat Dimas merasa seolah-olah untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ada sesuatu yang membuatnya merasa sedikit hidup kembali. Permisi, kata Dimas dengan suara serak. Maaf, saya tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi kamu, seperti seseorang yang saya kenal. Wanita itu tersenyum lagi, namun kali ini senyumnya tampak lebih dalam, lebih hangat. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku suka cara kamu mengamati dunia, jawab wanita itu, suaranya lembut, penuh pengertian. Dimas terdiam, tak tahu harus berkata apa. Namun, percakapan itu membuka sebuah pintu kecil dalam dirinya yang sudah lama terkunci rapat. Wanita itu tidak hanya sekadar orang asing baginya. Dia melihat sesuatu yang berbeda, sesuatu yang selama ini Dimas coba lupakan,
yaitu dirinya sendiri. Dalam beberapa menit berbicara, Dimas merasa beban berat yang selama ini ia bawa sedikit demi sedikit terangkat. Wanita itu tidak menilai, tidak menghakimi, hanya mendengarkan. Dan itu membuat Dimas merasa seperti ada harapan lagi di dunia ini, meskipun harapan itu belum jelas arahnya. Setelah beberapa menit berbicara, mereka berdua jatuh dalam keheningan. Dimas tidak tahu apakah ia harus melanjutkan percakapan atau pergi begitu saja. Namun wanita itu membuka mulutnya lagi, dengan kalimat yang begitu sederhana namun begitu kuat. Kadang, kita harus kehilangan segalanya untuk menemukan kembali siapa kita. Kata-kata itu menghantam Dimas seperti ombak besar yang menghancurkan dinding pertahanannya. Ia menyadari bahwa mungkin, kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Mungkin itu adalah titik awal untuk menemukan dirinya lagi. Dimas pun tersenyum, perlahan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasa ada sedikit ketenangan dalam hatinya. Mungkin selama ini ia terlalu fokus pada apa yang hilang, tanpa pernah memberi ruang untuk melihat apa yang masih bisa ia temukan. Wanita itu memberikan perspektif baru yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Kehilangan memang menyakitkan, tetapi di balik itu, ada kesempatan untuk membangun kembali, bukan hanya untuk kembali ke masa lalu, tetapi untuk memulai sesuatu yang baru. Seiring waktu berlalu, Dimas mulai menata hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia tahu bahwa jalan menuju penyembuhan tidak akan mudah, tetapi ia merasa seperti ada secercah harapan yang mulai menyinari jalannya. Setiap hari, ia berusaha untuk lebih menerima dirinya, melepaskan masa lalu, dan membiarkan dirinya merasakan hidup lagi. Ia masih merindukan Dinda dan Rini, tetapi ia tidak lagi terbelenggu oleh rasa bersalah dan penyesalan. Untuk pertama kalinya, Dimas mulai percaya bahwa mungkin, suatu hari nanti, ia akan menemukan kembali kebahagiaannya, meskipun itu mungkin datang dalam bentuk yang berbeda. Dimas meninggalkan kedai kopi itu dengan langkah yang lebih ringan, merasa sedikit lebih utuh daripada sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang, dan tidak ada jaminan bahwa ia akan menemukan apa yang ia cari. Namun, setidaknya, ia tidak merasa sendirian lagi. Dalam dirinya, ada secercah harapan yang kembali menyala, sebuah harapan yang dulu hampir padam. Dan itu, bagi Dimas, adalah permulaan dari sebuah babak baru dalam hidupnya.